Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kompetitor analisis. Yang pertama, kita akan membandingkan kompetitor yang sudah saya pilih, yaitu Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Jadi nanti kita akan membandingkan fiturnya dan kita akan coba mendeteksi kekurangan dan kelebihannya versi kita. Kemudian di fitur yang pertama kali kita bandingkan atau kita identifikasi fiturnya adalah headernya. Jadi header itu di bagian yang paling atas, yang ini, bagian ini. Di Bukalapak itu isinya ada download aplikasi, kemudian ada buka bantuan, ada 2 item di bagian header. Kemudian di Tokopedia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 item di bagian headernya. Kemudian di Shopee ini pertama kali dia memunculkan pop up ya. Jadi pop up berupa promo. Kita close aja. Di bagian header di Shopee terdapat jual, download, kemudian ada sosmed dari Shopee, kemudian ada notifikasi, ada bantuan, ada daftar dan login. Nah, itu yang perlu kita catat. Di bagian header Shopee itu apa aja, bagian Tokopedia itu apa aja, bagian Bukalapak itu apa aja. Kita tulis yang bagian Shopee ini yang paling banyak ya. Kemudian kita tulis di sini jual. Di sini ajakan menjual gitu ya, ajakan menjual. Karena maksud dari ini adalah supaya kita bisa menjual sesuatu lewat Shopee. Kemudian di sini ada download apps. Download app gitu. Kemudian ada sosmed gitu ya. Kemudian ada notifikasi gitu. Kemudian ada bantuan, atau kalau yang lain biasanya help gitu ya, bantuan. Terus ada login, daftar dulu ya, daftar atau login. Nah, ini fitur dari header. Nah, nanti setelah kalian melakukan ini, kalian bisa tahu yang mana menurut kalian bagus untuk kalian nanti terapkan. Misalnya kalian mau, oh di sini emang bagus nih, ada download aplikasi, ada bantuan juga gitu. Tapi kalian mau mencampur, di sini di Tokopedia misalnya ada promo, di sini kalian mau ada promo, silahkan ditulis di fitur kalian, di header kalian. Jadi itu fungsinya ketika membuat sebuah kesimpulan yang nanti kita akan pakai di fitur kita. Itu fungsi dari kompetitor analisis. Kemudian di bagian navbar kita lanjut. Navbar itu yang ini, navbar. Nah, ini bagian navbar. Di Bukalapak ada logo, ada menu produk virtual atau produk virtual, kemudian ada kategori barang dan untuk mencari. Dan di sini ada daftar dan login. Dari sini kita tahu perbedaannya. Kemudian di Tokopedia sama logo, kategori, dan di sini ada produk-produk trending ini sepertinya nih. Jadi yang banyak dilakukan atau dicari oleh user itu ditampilkan di sini kalau di Tokopedia. Nah, di sini ada kartnya juga. Ada kart, ada login dan register. Login registernya berupa tombol. Kalau ini berupa tulisan aja, berupa link gitu. Walaupun ini sebenarnya mungkin ini logo. Terus di Shopee apa aja? Di sini ada logo, hampir sama dengan yang Tokopedia ya, cuma di sini nggak ada login sama daftar, nggak ada. Ini sama, ini produk-produk yang sekarang banyak dicari. Jadi itu navbar dari kompetitor kita. Kita tulis misalnya di Tokopedia ada logo, ada search, kemudian ada
card atau keranjang. Terus ada produk trending gitu ya. Kemudian ada login atau register. Nah, selanjutnya silahkan ditulis sendiri di sini ya. Kemudian kita lanjut di bagian section. Jadi section itu ini adalah per section, per satu tema. Misalnya begini, saya tuliskan. Ini adalah satu section. Ini adalah satu section. Jadi ini satu, ini dua, dan ini. Bentar, kita lanjutkan biar nanti paham. Ini satu section sampai sini. Ini satu section gini. Sampai di sini ini satu section, dan ini satu section, dan selanjutnya. Ada banyak kan? Jadi section ini bisa sampai 10. Section 3 sampai terakhir di bagian ini, di bagian metode pembayaran. Ini section terakhir. Nanti kalian hitung, berarti 1, ada 2, terus 2 di sini ya, sampai sini 2, sampai sini nih 2, 3, 4, dan seterusnya sampai ke bagian ini. Tapi ngitungnya dari sini 1, 2, 3 sampai ke bagian pembayaran. Itu ada berapa section gitu. Jadi ada banyak, ada sekitar 10 ada. Itu kalian bandingkan. Setelah itu kalian teliti kekurangan dan kelebihannya apa. Misalnya di Bukalapak. Ini Bukalapak misalnya yang di bagian headernya, terlalu polos misalnya begitu. Kalian tulis. Misalnya di sini terlalu polos, harusnya ditambahin bagian header ada baiknya ditambah sosmed misalnya gitu. Ini misalnya ya. Jadi untuk kekurangan dan kelebihannya itu persepsi kita masing-masing. Yang penting kita punya dasar atau alasan yang kuat kenapa sistem itu kurang dan harusnya bagaimana gitu. Yang nantinya fungsinya dari kita melakukan identifikasi kekurangan dan kelebihan itu supaya ketika kita terapkan di sistem kita itu bisa lebih baik, karena kita sudah belajar dari sistem yang sudah ada, kemudian kita perbaiki gitu. Itu fungsinya dari mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan ya. Jadi begitu. Oke, kemudian di kelebihan kita masuk ke kelebihannya Bukalapak. Bagian header ada baiknya ditambah sosmed. Kelebihan dari Bukalapak ini dia sangat mudah digunakan, jadi tidak banyak fitur yang mungkin saja membuat user itu bingung. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu tinggal buka saja di kategori barang. Ini tidak banyak fiturnya yang di sini, nggak terlalu ribet gitulah istilahnya. Kalau di Tokopedia ini ada banyak banget ininya, ada let's say, ada promo. Tokopedia mungkin yang maksud dari Tokopedia itu biar lebih simpel, biar lebih user friendly gitu, lebih mudah digunakan. Nah, kita tulis aja sederhana gitu ya, sederhana sehingga mudah digunakan gitu. Ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan identifikasi kekurangan dan kelebihan. Oke ya, sekian. Sampai jumpa di materi selanjutnya.